pressure yang aku rasain sih kayak Kalau udah naruh file terus lupa submit gimana tuh? Pas bangun tau-taunya ada notif GCR. Beli jajanan kantin tuh kangenin banget. cabut pas jam pelajaran gak sih? Waduh, Kayak, Apalagi kalau pakai misalnya Zoom yang cuma 40 menit. Justru kalau diem-diem aja banyak pikiran kayak overthinking gitu malah jadi kayak Hai guys, balik lagi di Stroper Podcast episode kedua. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Nazif Mahardika Mudiar dan biasa dipanggil Denas. Dan kali ini kita ditemenin sama 3 guest troopers lainnya. Boleh dong perkenalin dirinya masing-masing. mungkin aku dulu kali ya. Kayak halo semuanya, jadi nama aku Raka Ardiansyah, aku dari SMA Negeri 71 Jakarta. kalau aku Clarice Kalisa Jakob, aku dari SMA Negeri 70 Jakarta. Halo, kalau aku Angeli Jona Patricia dari SMAN 70 Jakarta. Oke, halo semuanya. Jadi di podcast kali ini kita bakalan ngebahas nih tentang how does it feels to be an online high schooler. Gimana sih rasanya jadi pelajar SMA di masa online kayak gini? Yang pastinya online school tuh pasti beda banget kan sama offline school yang dulu kita rasain. Nah, aku penasaran nih. Aku pengen nanya dong ke kalian. Daily activities kalian tuh sebagai pelajar SMA saat online school kayak gini tuh apa aja sih? Mungkin coba Clarice bisa jawab duluan kali ya. Oke, kalau daily activity aku palingan ya kita semua kan sama BDR kan, belajar dari rumah. Itu palingan kayak dari jam 7 sampai jam 12 gitu. Terus habis itu aku ada bimbel, karena kan udah kelas 12 juga. Jadi mau masuk univ, jadi ada bimbel tuh biasanya dari sore sampai malam. Terus kayak sisa-sisanya palingan ngurusin apa acara-acara sekolah gitu, karena kan aktif juga di OSIS gitu. Gitu sih, Nazif. Wah, keren banget nih. Berarti lumayan padat ya jadwalnya. Ada sekolah, bimbel, dan kegiatan organisasi juga. Lumayan, tapi seru-seru. Oke. Coba dong, kalau Angeli gimana? Kalau aku kurang lebih sama kali ya untuk jam sekolahnya jam 7 sampai jam 12. Tapi mungkin aktivitas setelah Zoom-nya kali ya. Kalau Clarice kan lebih kepada organisasi. Kalau aku mungkin sekarang lebih kepada basket. Karena lagi persiapan juga buat DBL kan. Oh, DBL. Wah, keren banget. Good luck ya buat nanti DBL ya. Thank you. Oke nih, sekarang kita ke Raka nih. Gimana nih Raka? Kalau aku sih sebenarnya sama aja sama yang lain. Sekolah juga, nah tapi kan kebetulan di 71 udah mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Nah kalau aku sendiri dapat jadwalnya itu skip 2 minggu sekali. Tapi gak apa-apa walaupun cuman sebentar-sebentar doang, tapi bisa ngerasain datang ke sekolah. Dan karena aku kelas 11 juga kan, terus ngambil les cuman baru satu doang. Jadi masih banyak free time gitu sih kebanyakan kalau hari-hari juga habis sekolah paling ya udah nonton Netflix. Habis itu paling sama biasanya kalau malam suka kan aku juga aktif organisasi. Biasanya juga kalau malam kadang suka ada rapat OSIS atau rapat rutin gitu sih. Wah, banyak nih kegiatannya Raka dari akademik maupun organisasi dan hal-hal luang lainnya nih. Jadi keren banget kegiatan kalian tuh produktif-produktif banget walaupun kita masih online kayak gini tetap bisa produktif dan ngasilin banyak hal. Wah, keren banget. Nah, sekarang nih aku pengen nanya nih. Kayak kata Raka tadi kan dia bilang kalau kita tuh banyak free time ya kan kalau online school. Aku mau nanya dong, kalau kalian tuh kalau ada free time biasanya kalian ngapain aja sih ngisi waktu kalian itu tuh? Siapa dulu nih? Aku, boleh. Aku dulu ya. Boleh dong, boleh. Boleh Clarice dulu mungkin. Kalau free time biasanya karena aku kan suka nyanyi-nyanyi gitu kan. Aku kan bathroom singer gitu. Jadi aku suka nyanyi-nyanyi sama main musik. Terus kalau lagi, iya sih, kebanyakan itu sih nyanyi sambil main musik atau enggak kalau emang lagi free banget tidur sih kalau aku. Bener banget, sama banget ya. Kayak hampir semua orang tuh kalau masuk ke kamar mandi langsung kepikiran lagi tampil di panggung gede gitu ya. Terus suaranya langsung kayak golden voice gitu. Bener banget. Widih. Kalau yang Kalau lain, kalau Angeli gimana nih? Kalau kan katanya pemain basket, selain basket tuh ada apa lagi sih kalau free time gitu suka ngapain biasanya? Tidur sih. Udah tidur itu utama sih. Karena beneran free time tuh tidur tuh udah paling enak deh pokoknya. Karena kalau
nyari jadwal lagi buat tidur tuh susah banget gitu. Daripada tidur pas BDR kan kurang ini ya. Wah, bener Bener banget. banget dong. Berarti kita tuh emang butuh istirahat ya. Tapi jangan istirahat pas lagi BDR. Bener. Tuh, nggak boleh ya Angeli, nggak boleh. Iya, Jangan-jangan ada yang sering di sini. Wah, jangan ya. jangan dong. Oke, Raka gimana nih, Raka? Kalau kalau aku sama aja sih kayak Angeli. Kalau Clarice kan kayak produktif banget, gabut dia nyanyi bisa melatih kemampuan. Tapi kalau aku ya paling kalau ada free time nonton Netflix, kalau enggak ya udah tidur aja kan. Lagi pula ada waktu kenapa nggak tidur aja? Berarti bener ya dari ketiga orang ini kita emang butuh tidur, butuh istirahat. Soalnya kan BDR tuh bener-bener nguras energi banget. Udah duduk di depan laptop, matanya kan capek ya, jadi butuh istirahat. Bener banget. Aku juga nih kalau ada free time pasti sebisa mungkin dipakai buat istirahat kan, biar nggak capek apalagi matanya tuh. Hmm. Nih, aku mau nanya lagi nih. Selanjutnya aku mau nanya dulu ke Raka nih. Ngomong-ngomong ternyata Raka ini tuh ketua OSIS guys di SMA Negeri 71 Jakarta. Wow. Keren banget ya. Keren. Aku mau nanya nih, gimana sih cara Raka nge-manage waktu antara sekolah dan juga kegiatan lainnya terutama organisasi? Apalagi ketua OSIS pasti butuh banyak tanggung jawab kan, megang banyak tanggung jawab. Ada tips dan trik nggak sih ngebagi waktunya tuh gimana sih? Kayak sebenarnya nggak selabai itu juga sih sebanyak tanggung jawab itu. Tapi biasanya kalau misalkan time management aku itu biasanya aku dari per hari gitu. Jadi di per hari itu aku udah dari pagi tuh kayak ngelis nih kira-kira nanti sehari itu aku bakal ada kegiatan apa aja. Nah dari situ tuh aku berusaha buat ngatur semua flow schedule aku buat di sehari itu biar nggak ada yang bentrok dan juga aku masih bisa dapetin waktu istirahat. Dan kalaupun misalkan ada yang bentrok, aku ngeliat dulu nih di salah satu dari kegiatan tersebut prioritasnya mana nih yang lebih penting. Kalau misalkan ada yang masih bisa dikorbanin, aku bakal korbanin yang satu dulu buat ikutin yang lain. Dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya sih paling ya sama sih kurang lebih kayak di perharinya, cuman ini skalanya kan lebih besar. Kita misalkan buat per minggu kita list nih jadwal kegiatan kita hari Senin, Selasa sampai dan seterusnya itu apa aja. Lebih bagus itu kalau misalkan kita buat misalkan taruh di sticky notes, misalkan depan meja belajar kita, atau kalian juga bisa ada kayak kan sekarang banyak tuh aplikasi yang buat ngatur schedule kita kayak misalkan pakai Notion tuh salah satunya berguna banget buat ngatur time management kita. Jadi semuanya tuh kita bisa lihat di situ sih. Paling kalau tips dari aku kayak gitu. Wah, keren banget nih. Berarti ini nih tipsnya. Bisa pakai sticky notes, ngatur list prioritas, dan juga manfaatin aplikasi-aplikasi yang udah ada. Nah, coba kita ke Clarice yang sama-sama anak OSIS nih. Gimana nih? Iya, kalau dari aku kurang lebih sama sih sama Raka, karena aku kan OSIS juga benar. Terus menurut aku skala prioritas tuh penting banget, karena kita kan pasti banyak banget acara atau kegiatan di waktu yang sama, bener gak Raka? Ya nggak? Tuh, bener banget. Kadang suka bentrok kegiatan ini sama rapat itu misalkan. Ya, itu dia. Makanya skala prioritas tuh penting banget. Jadi kita bisa tahu, oh kita harus ngerjain dulu yang mana. Terus kalau misalnya banyak tugas, kita bisa cicil dulu dari sebelum-sebelumnya atau gimana. Jadi kayak biar semuanya nggak bentrok, terus bisa ke-handle sama kita gitu. Jadi skala prioritas menurut aku penting banget. Sama kalau misalnya, maksudnya di tengah kesibukan kita, menurut aku penting banget juga me time sih. Karena kalau tadi bilang cara bagi waktu, kalau kita kerjain apapun semuanya kayak bener-bener semuanya dibebanin ke otak, nanti juga pusing kan. Jadi nanti semua jadi chaos juga, hancur. Jadi me time juga perlu dimasukin ke si skala prioritas itu. Gitu sih. Bener banget. Berarti di setiap kesibukan kita harus ada waktu untuk diri sendiri ya. Biar nggak jenuh dan yang lainnya tuh. Betul. Kalau Angeli gimana, Angeli? Tipsnya gimana sih buat ngebagi waktu? Dari aku sendiri mungkin kalau basket kan jadwalnya mungkin udah fix ya, jadi nggak bakal berubah-berubah.
Jadi paling fokusnya di tugas sekolah ini sih, yang sehari bisa tiba-tiba ada banyak nih. Satu selesai muncul lagi. Jadi paling di situ sih, sebisa mungkin kalau ada tugas itu langsung diselesain. Karena beneran waktunya tuh semepet itu. Jadi kayak kalau misalkan udah dapet tugas, mendingan langsung diselesain saat itu juga. Karena kalau nggak nunggu deadline tuh lebih deg-degan, takut telat ngumpulin gimana gitu kan. Bener banget, berarti kita harus mulai nyicil dari sekarang dan jangan nunda-nunda tugas ya. Betul, jangan nunda-nunda deh. Pokoknya kalau bisa Aku mau nanya ke Anjali, boleh nggak? Apa tuh? Jadi kan kalau misalnya basket kan kadang kayak latihan kan kayak pasti kan lama gitu ya, terus Ya. capek. Tapi kalau kayak misalkan ada tugas gitu, kamu gimana ngatasinnya gitu loh? Karena kan kayak udah capek tapi kayak masih ada tugas. Nah, tadi nih yang dari Raka tadi, buat di list tugasnya itu penting banget sih. Karena aku juga orangnya termasuk yang pelupa. Jadi karena ngelis tugas itu salah satu ini banget. Jadi urutan dulu nih sesuai deadline yang duluan yang mana, aku biasanya kerjain duluan yang itu. Baru setelah itu minimal ada satu tugas dulu deh yang selesai sebelum latihan basket kayak gitu. Oke. Berarti balik lagi ya, kita bikin list prioritas biar kegiatan kita ke depannya nggak deg-degan nih. Ada tugas yang belum selesai. Bener banget. Ngomongin tadi kan ada kayak nyicil tugas, terus kayak harus bikin me time, kayak banyak masalah-masalah gitu. Aku mau nanya dong, selama kita di online school kayak gini tuh, kalian tuh pernah ngerasain ada pressure gitu gak sih yang baru datang pas kalian ngerasain di masa online school? Jadi masalah-masalah baru yang ada di online school kayak gini. Coba kalian ceritain dong apa aja tuh. Mau siapa dulu nih? Ya. Terserah. Bebas. Ayo, siapa nih? Ladies Aku dulu. first kali ya. Ya, ya udah udah, boleh ladies Karis. Kalau pressure atau kayak halang rintangan gitu di online school yang baru ada, mungkin lebih ke yang kalau aku ngerasain banget itu lebih ke misalnya kalau kita ada masalah, kita biasa cerita ke temen, ya nggak sih? Setiap hari ketemu. Iya banget. Bener banget, curhat ke temen. Jadi kan kita agak lebih susah kan komunikasi sama teman, walaupun sekarang ada Zoom juga, cuman kan agak beda lah ya komunikasi sama teman. Jadi menurut aku di situ sih yang ininya, itu kan aku satu, coba yang lain biar tambahan. Iya nih, tuangin nih masalah-masalah mau kalian. Raka dulu atau aku dulu? Oke, boleh. Aku dulu. Kalau pressure lebih ke tugas dari guru kali ya. Karena kan pas online school tuh mungkin teman-teman juga kayak Clarice sama Angel ngerasa karena waktunya tuh cuman sedikit, terus juga guru tuh ngasih tugas tuh kayak nih nak kerjain ya, jam segini harus sudah selesai. Sedangkan tuh kayak tugas kan kita biasanya kalau sekolah offline tuh kan kayak lama ya, di sekolah tuh bisa 1 jam ngerjainnya, ngumpulinnya pas pulang. Nah kalau di online tuh kadang gurunya juga suka ngasih deadline sesuai jam pelajaran dia, yang kadang kayak misalkan cuman 40 menit kan, karena KBM-nya waktunya juga lebih singkat. Nah itu tuh jujur pressure banget, kita jadi harus ngebut kayak aduh ya Allah ini udah jam segini lagi tugasnya belum selesai. Terus selain itu pressure yang aku rasain sih kayak makin hari tuh makin bosen, jadi nggak ada semangat. Jadi kayak tiap hari tuh aku harus kayak mencari sela-sela untuk bangun dan duduk di depan laptop ngikutin PJJ sampai selesai. Itu kayak susah banget. Bener Sampai banget jenuh. itu. Iya, jenuh. Terus deadline tugas tuh kalau cepet mepet, belum lagi kita foto tugasnya, terus misalnya ada masalah jaringan itu udah. Ya iya banget. Apa tugas tuh kadang GCR, kadang suka lemot lah, error, ada aja masalahnya. Kendala teknis juga berarti ya salah satunya masuk. Betul. Kalau udah naruh file terus lupa submit gimana tuh? Wah, bener banget itu. Jujur itu sering banget. Iya sering Parah banget. itu. Jadi telat kan hitungannya. Kalau Angeli apa aja nih Angeli? Kalau aku balik lagi ke free time tadi sih sebenarnya. Kayak emang free time kita banyak, tapi karena saking kebanyakannya itu jadinya malah nggak jadinya free time, tapi malah ngebuang-buang waktu gitu loh. Harusnya kalau offline tuh bisa lebih produktif gitu loh. Jujur kayak kita semua gitu sih. Iya, ada free time malah nge-scroll TikTok. Aku mau cerita dikit, jadi aku relate juga sama Angeli. Karena kebanyakan free time tuh aku juga jadi kayak malas-malasan, tapi di lain sisi aku mikir kayak aduh ini nanti ke depannya gimana kalau gue begini terus nggak belajar. Tapi di lain sisi juga ya Allah malas banget mulainya gimana ya, jadi bingung gitu. Iya, perlu ada apa nih ya yang bikin semangat? Iya, harus ada turning point-nya, tapi belum nemu sampai sekarang.
Dan sekarang karena semuanya dilakuin online, jadi kayak makin banyak gitu nggak sih malah kerjaannya. Nggak tahu kenapa aku ngerasa gitu ya. Kayak Iya, semuanya Mbak. dikerjain, harus Iya, dikerjain hari ini, kalau deadline semua hari ini gitu loh. Jadi iya kayak aku juga relate. makin full. 24 jam tuh kayak nggak cukup di satu Iya, hari. bener. Butuh Iya, iya. tambah jam boleh nggak? Bener-bener. Gitu. Aduh, bener banget ah. Banyak tugas, terus giran kita dapat free time yang luang malah kepakainya buat hal-hal yang nggak produktif kayak scroll TikTok, apalagi tuh buka Instagram. Angel itu kayaknya tuh, Angel ya. Wah, Jangan buka kartu dong. Iya, maaf. Iya. oke. Aku mau ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalian tuh kayak tadi kan udah sering ngomong kan deadline tugas banyak banget, terus suka jenuh belajar. Nah, cara kalian tuh buat ngilangin rasa jenuh belajar dan nge-refresh badan kalian biar segar lagi dan semangat buat belajar sama ngerjain tugas apa aja sih? Kayak apa kalian refreshing nonton video ini atau cari-cari video kocak atau apa gitu? Ceritain dong. Dari siapa dulu lagi nih? Aku dulu deh boleh. Kalau buat recharge energy tuh sebenarnya aku itu butuh banget buat ketemu sama temen in person. Butuh banget kayak ada waktu buat cerita-cerita, terus juga misalkan hangout bareng, dan juga biasanya aku tuh suka untuk pergi ke tempatnya yang calming gitu, kayak misalkan ke kafe tapi kafenya juga yang sepi dan lebih ke open space kayak banyak hijau-hijau. Nah di situ tuh kayak momennya recharge banget buat aku bisa ngebalikin energi aku dengan ngobrol sama teman-teman dan juga nikmatin suasana yang tenang itu sih. Oke, jadi ini ya ke kafe yang ijo-ijo soalnya di rumah kita ngelihatnya layar laptop sama layar HP mulu. Iya, sama tembok rumah. tembok rumah bener. Oh, tembok rumahnya dicat hijau aja, Raka. Oh, Boleh Iya, tuh. bisa, boleh. Iya, kalau aku kali ya, kalau di tengah kesibukan gitu, kebetulan aku sama Angeli kan sering kolan gitu malamnya. Iya, Angeli ya. Kita suka kolan gitu, jadi kayak kita cerita-cerita hari itu ngapain aja, pusing banget tugasnya gimana gitu. Pokoknya kayak emang penting banget ngobrol in person sama teman menurut aku. Terus balik lagi ke itu, aku suka nyanyi-nyanyi kan. Kalau emang lagi pusing banget tugas banyak, ya adalah udah main piano aja nyanyi gitu. Gitu sih kalau aku lebih ke situ. Atau nggak tidur, balik lagi ke tidur. Wah, balik lagi ya. Iya, Yang tidur nggak pernah salah sih. Iya. Ya, pas bangun jadi lebih fresh gitu. Tuh. Gitu. Pas bangun tau-taunya ada notif GCR, tugas. Aduh. Atau nilai ulangan keluar. Waduh. Yeah. Wah. Langsung down Angeli nih, Angeli gimana nih? Kalau aku kurang lebih sama kayak Claris. Sebenarnya ini Claris ini nih kakak kelas aku. Jadi aku kelas 11, Claris ini kelas 12. Jadi kalau tukar cerita juga kayak ya udah Claris cerita kelas 12, aku cerita kelas 11 gitu, dan itu beneran kayak bener bikin mood balik lagi kayak gitu sih. Sama aku minta tolong ke temen sih. Jadi aku minta tolong buat diingetin ada tugas gitu, biar akunya juga kayak oke, ayo ngerjain tugas gitu. Aku minta tolong kayak kalau dia udah selesai tugas kabarin dong gitu. Jadi biar ada kayak temen aku aja udah selesai, masa aku belum gitu. Wah, motivasi ya, daily reminder tuh dari temen. Iya. Bener banget. Berarti Angelin tuh mirip ya sama Raka, butuh komunikasi bareng temen. Iya. Biar moodnya kembali lagi dan gak jenuh. Wah, seru banget nih. Oke. Aku mau nanya lagi nih. Kalian tuh pasti kangen banget gak sih sekolah offline? Banget. Yang normal ya, tapi. Iya, bukannya setengah-setengah ya? Iya, bukannya setengah-setengah. Aku mau nanya nih. Ceritain dong hal apa aja sih yang kalian kangenin waktu kalian masih sekolah offline? Mungkin Angeli dulu kali ini. Iya, coba Angeli nih. Aku jujur, aku jam kosong. Jam kos sih, paling the best. Karena aku lebih milih jam kosong sih daripada kayak kalau libur sehari ada tanggal merah gitu, aku mendingan jam kosong sih. Karena di situ tuh justru ngobrol sama temennya banyak, main sama temennya banyak gitu. Sama paling istirahat sih. Ya udahlah yang berinteraksi aja gitu.
Jadi nggak ada hubungan sama belajar ya. Iya. Jadi. Lebih kayak gitu. Emang Lingkungannya orangnya yang begini. dikangenin ya. Iya. Tapi aku setuju sih, emang yang bikin kangen sebenarnya itunya. Iya. Nah, walaupun ya kangen juga kadang-kadang belajar sama guru langsung gitu kan, Iya. tanpa masker. Terus kayak ke kantin, beli jajanan kantin tuh kangenin banget. Banget. Udah gitu Daripada cabut. Belum pernah loh ke sekolah. belum pernah Iya. dia belum pernah ke sekolah guys. Sama, aku juga belum pernah jajan ke kantin karena sama pembelajaran terbatas ini kantinnya ditutup. Ya. Terus juga kalau misalkan yang dikangen itu kayak cabut pas jam pelajaran gak sih? Waduh. Kayak adrenalin rush tuh walaupun kayak gitu juga seru gitu. Terus Kalau saya cabut nih ke sekolah. kan ini dulu sebelum gimana jadi nih? ketua OSIS ya pas SMP. Bisa aja ngelesin di sini. Apalagi ini, apa kalau upacara atributnya nggak lengkap dipanggilin, wah panik dong. Oh iya banget lagi dulu kan pas SMP tuh kalau aku kan juga sempat OSIS pas SMP. Kalau upacara tuh kalau hari Senin suka narik-narikin yang atributnya nggak lengkap dan itu kayak seru banget. Kangen deh momen itu. Ada yang pura-pura sakit nggak biar di UKS gitu? Waduh, Bukannya Claris ya? Oh, Enggak. oh enggak. Soalnya banyak biar yang dikasih es teh. Oh iya. ya, biar dikasih teh panas. Tapi Terus nanti dia tambah sakit dong. oh iya bener. Oh iya. Oh iya dong. Es teh Kalau panas sama ya es teh manis panas itu. Iya ya. Kangen banget deh pokoknya. Kangen banget sama sekolah. Tapi interaksi sama guru juga beda banget nggak sih kalau offline? Ah iya setuju lagi kalau misalkan offline tuh lebih ada masuk ke otak Iya. itu lebih cepat gitu. Kalau online tuh somehow kayak walaupun dia juga udah jelasinnya detail tapi Dengan iya, ada aja yang nggak masuk. iya bener banget. Bener banget, apalagi kalau pakai misalnya Zoom yang cuma 40 menit, tiba-tiba lagi ngajar langsung KN, bingung. Jujur itu bikin mood turun tau buat belajar tiba-tiba zoomnya ke N. Iya kan ribet harus join lagi. Iya malas lanjutinnya lagi tapi ya sudahlah mau gimana lagi. Jujur aku mau nanya ke Raka deh. Jadi kan 70 ini belum ada yang pembelajaran tatap muka ya. Tapi kan 71 udah nih. Itu tuh bedanya apa sih kalau sama yang offline beneran offline? Nah kalau kita kan sekarang kayak masih tatap muka itu terbatas. Jadi tuh kita benar-benar kayak datang ke sekolah diarahin langsung masuk kelas. Dan kita tuh kayak di kelas juga diem duduk di tempat duduk nggak boleh kemana-mana. Dan selama pergantian jam pelajaran itu juga ada guru yang ngawasin gitu loh. Jadi kita nggak ada kesempatan buat ngobrol sama temen, misalkan pindah kursi, terus jalan-jalan kemana-mana itu nggak bisa. Jadi kita kayak ya udah duduk aja di tempat kursi kita, habis itu pulang juga kita langsung kayak disuruh pulang, nggak ada kesempatan buat ngobrol dulu karena kan buat menghindari kerumunan juga ya. Tapi pengawasannya se-strict itu. Atau Iya benar-benar se-strict itu karena emang jangan sampai jadi kelas terbaru gitu karena pembelajaran tatap muka ini. benar-benar setuju. 70 baru mau besok nih, Senin besok. Wow, pasti Wah, seru kok guys, tapi setidaknya kita ketemu teman. Bener-bener. Benar, gak sabar sih. siapa tahu kan bulan depan full offline gitu. Amin banget. Amin. Bisa main lagi, jajan ke kantin, terus duduk di samping lapangan, Bikin TikTok tendang kan? bola. Oh iya, bikin TikTok. Ngerasain jam kosong lagi, wah kangen banget sih. Oke, aku mau masuk ke pertanyaan terakhir nih. Wih, Aku pengen Udah minta terakhir aja nih. nih. Iya, nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Iya. banget ya. Kayak PTM, nggak kerasa. Langsung pulang. Oke. Aku pengen kalian nge-share tips dan solusi kalian buat teman-teman SMA lain yang mungkin lagi ngerasa down sama stres banget sama online school ini yang penuh perubahan sama beda banget deh pokoknya sama offline school dulu. Gimana nih? Siapa dulu? Aku. Boleh Claris Boleh dulu. nih, Claris dulu. Kalau tips buat teman-teman lagi ngedown, jujur aja aku emang sering juga ngedown. Maksudnya kita semua pasti sering yang ngedown di rumah ya nggak sih? Kalau dengan sibuk-sibuknya itu. Cuman menurut aku malah justru kita di pandemi ini banyak banget hal yang bisa kita explore gitu walaupun di rumah. Kayak hal-hal baru yang dulu kita nggak pikirin, kita bisa explore di pas lagi online gini. Kayak
kayak 70 kan tetap banyak acara ya, tetap banyak acara walaupun online. Nanti bentar lagi ada closing setara, jangan lupa nonton. Wah, iya. Wah, keren. Dapat masuk promonya. Masuk alus. Iya, menurut aku ya itu sih apa ya, jangan diem-diem aja. Justru kalau diem-diem aja banyak pikiran kayak overthinking gitu, malah jadi kayak pusing, stres gitu kan. Jadi menurut aku ya udah kita explore aja hal-hal yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah pikirin. Kayak kita di sosmed tuh banyak banget yang bisa dilakuin, kayak nyanyi-nyanyi cover, terus kayak misalnya suka nulis gambar atau apa, pokoknya kayak ya dibikin produktif aja gitu sehari-harinya biar nggak stres mikirin pelajaran atau apapun itu. Jadi kayak ya udah diisi aja gitu hari-harinya sama hal-hal produktif gitu sih. Intinya harus coba hal baru ya yang dulu belum sempat dilakuin biar kita tuh ke distract sama hal-hal yang seru lainnya. Seru banget, keren banget nih. Aku mau nambahin dari Claris kalau masih ada kaitannya sama hal baru, cuman kalau dari aku sendiri lepasin dulu semua gadget, semua pikiran tentang yang buat kita stres, dan kita cari kegiatan tapi yang gak melibatkan gadget, kayak misalkan masak, kayak terus nyanyi gitu-gitu, dan coba sebisa mungkin untuk distract pikiran kita dari hal yang buat kita stres tersebut. Jadi di situ kita bisa sekalian me time juga ya untuk meredakan stres itu. Betul. Intinya itu benar. Gimana Angeli? Sama kayak Claris Raka. Sebenarnya sebelum aku offline ini justru aku nggak suka banget baca buku, tapi karena online ini justru jadi banyak beli buku sih. Angeli malah kebalikan sama aku, malah buku jadi nggak kebaca kalau sama lebih bukan buku pelajaran sih, tapi iya. Dibeli doang atau dibaca juga? Baca dong. Nih nggak boleh angkat merek dong. Nanti promosi. Kalau Raka nih time apa sih? Penasaran. Lebih ke hangout sama temen kali ya. Kalau buat aku itu termasuk me time buat aku, karena kayak bisa bertukar energi gitu loh. Sama stres, sama-sama stres dong? Enggak? Enggak gitu. Sama nonton Netflix sih paling, kayak me time orang-orang Netflix juga kan kebanyakan. Ya. Bener-bener chill banget ya. Widih, serius banget anaknya. Widih. Intinya sih paling itu ya, jadi coba buat adain me time buat cari getaway dari masalah-masalah sekolah ini. Intinya rehatin badan, tubuh, mata dari gadget yang bikin kita lelah banget ya sama online ini. Coba baca buku kayak Angeli. Gimana tadi? Kalau ada free time kita ketemunya udah gadget, Zoom sekolah gadget. Maksud kalau ada waktu kosong kita ketemunya gadget lagi, kayak aduh jangan. Bener banget. Jangan sampai ketemu main HP. Online ini kan ketemu temennya pakai gadget. Ya nggak sih, ketemu temennya lewat Zoom kan? Iya, sedih banget lagi nggak bisa ketemu langsung. Ya itulah, hobi-hobi kan banyak yang bisa dilakuin di rumah. Jadi kayak diisi aja waktu-waktunya, jangan scroll IG mulu, lambe turah diliatin mulu. Wah, bener banget. Jangan kebanyakan gosip ya, kita perlu mengistirahatkan tubuh. Sekali-sekali gosip nggak apa-apa ya Angeli ya? Atau nggak boleh? Boleh lah, dikit-dikit. Boleh dikit aja ya. Biar nggak terlalu plain juga kali ya, sedikit-sedikit. Biar ada bumbu-bumbu kita. Habis ini kita kalau mau gosip boleh, tapi boleh ya. Boleh ya. Off cam aja. Lanjutin. Off air. Oke, jadi intinya kita harus beralih ke hal-hal yang non gadget kayak Angeli tadi baca buku. Siapa tahu abis ini 10 tahun lagi kita lihat Angeli jadi penulis buku terkenal Clelie. Amin ya, amin. Claris ini tampil di panggung besar. Wah, amin. Siapa yang tahu? Raka jadi ada di salah satu series Netflix. Wah. Amin. Amin deh, amin. Presiden. Enggak. Aduh, jangan deh, keberatan kayaknya. Oke, jadi mungkin itu dia kali ya podcast kita kali ini. Intinya jadi pelajar SMA di masa online kayak gini tuh sebenarnya seru, dan kita bisa ngelakuin banyak hal baru kayak baca buku dan yang lainnya, dan nggak perlu gadget terus-terusan.
buat nge-explore diri kita lebih lagi. Jadi segitu aja dan thank you banget buat para guest trooper kita pada hari ini. Ada Raka, Clarice, ada Angeli. Makasih banget semuanya udah hadir di Strup podcast kita pada hari ini dan see you semuanya. Dadah. 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 Thank you.